Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat di pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya betul. Sunnah harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Thumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada saat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Tanpa terasa oleh kita, saat ini kita sudah berada pada tanggal 9 Ramadan, atau sudah 9 hari. Dengan hari ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Semua ini tidak terlepas daripada rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa henti. Walaupun saat ini negeri kita ditimpa oleh wabah penyakit virus COVID-19 atau virus corona, tetapi Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan sempurna, dan juga amal-amal lainnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, siang hari ia berpuasa, malam tarwih, witir, tadarus Al-Quran dan amal soleh lainnya, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan perhitungan atau dengan iman dan ilmu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian selawat beriringkan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Dan mudah-mudahan kelak di surga nanti Allah perjumpakan kita dengan keluarga kita, orang-orang kita cintai di dunia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingatkan kita dalam surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala Allah berikan, mudah-mudahan izin Allah Ta'ala Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita di yaumil mahsyar, dan Allah pertemukan kita dengan baginda yang mulia nanti di surga nanti insyaAllah Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada saat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu yang sangat singkat dalam tausiah Ramadan, tausiah ba'da subuh ini, kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, kita berikan judul tausiah kita dengan 7 sunnah harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar, para so'imin dan so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, barang siapa yang melaksanakan satu di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu orang mengamalkan, orang yang kita ajarkan sunnah tersebut lalu dia mengamalkan, maka Allah berikan pahala kepadanya
tanpa seperti pahala orang yang terdahulunya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang itu. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu dalam waktu yang singkat ini kita akan menyampaikan 7 sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan 7 sunnah ini juga dapat kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh kita di tengah virus corona melanda negeri kita saat ini, ibadah Allah. Yang pertama, 7 sunnah harian atau amalan harian Rasulullah SAW itu yang jarang beliau tinggalkan. Yang pertama adalah melaksanakan solat tahajud. Melaksanakan solat tahajud. Dalam surah Al-Isra ayat 79 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam kata Allah taala, hendaklah kalian melaksanakan solat tahajud, mudah-mudahan merupakan ibadah tambahan bagi kalian. Solat tahajud adalah satu di antara solat-solat sunat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang Nabi sendiri jarang meninggalkan solat tahajud ini. Dan solat tahajud ini adalah solat yang paling berat, solat sunat yang paling berat di antara solat-solat sunat lainnya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebaik-baik puasa kata Nabi adalah puasa Nabi Daud, dan sebaik-baik solat kata Nabi adalah solat Nabi Daud. Solat Nabi Daud itu adalah mereka kerjakan di sepertiga malam terakhir. Maka kita melaksanakan namanya solat tahajud. Sementara puasa Nabi Daud itu kita laksanakan hari ini sebagai umat Nabi Muhammad, itulah puasa Nabi Daud. Bahkan Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, laksanakan solat tahajud, karena solat tahajud itu merupakan ibadah tambahan bagi kalian. Kata Rasulullah SAW, maaf, laksanakan solat tahajud kata Nabi, karena solat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kalau hari ini kita mengaku sebagai orang saleh, lalu kita tidak pernah melaksanakan solat tahajud, maka kesolehan kita tersebut perlu dipertanyakan. Karena kata Nabi, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita adalah melaksanakan solat tahajud. Oleh karena itu, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, Rasulullah itu berapa rakaat solat tahajudnya? Aisyah mengatakan, selama Rasulullah berada di rumah saya, Rasul melaksanakan solat malam itu ada 8 rakaat. Lalu kemudian ditambah dengan 3 witir, artinya 11. Kaum muslimin, kaum muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, solat tahajud adalah ibadah yang mulia, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Oleh karena itu mari kita melaksanakan solat tahajud. InsyaAllah Ta'ala ini amal yang memang jarang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, 7 sunnah Nabi SAW atau 7 amalan sunnah Nabi SAW yang jarang beliau tinggalkan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tidak ada kitab di dunia ini orang berlomba-lomba untuk belajar membacanya kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab di dunia orang berlomba-lomba untuk menulisnya, bahkan dimusabaqahkan, musabaqah khatil Quran, cara menulis Al-Quran, kaligrafi. Tak ada orang berlomba-lomba untuk menulis kaligrafi kitab di dunia kecuali kitab Al-Quran. Tidak ada orang di dunia ini, tidak ada kitab di dunia ini orang berlomba-lomba untuk menghafalnya kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah kitab mulia. Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Maka Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita umat Islam, orang-orang bertakwa, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, bahkan juga menjadi petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu bacalah Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Inilah orang yang paling baik. Dahulu kita baca Al-Quran, sekarang kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Masya Allah. Maka baca dan bacalah Al-Quran ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah berikan kepadanya satu kebaikan. Dan satu kebaikan, kata Nabi, Allah balas 10 pahala. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran. Begitu besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala.
Itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, hari ini 9 Ramadan. Sudahkah kita menghatam, membaca Al-Quran 9 juz? Andaikan Ramadan 30 hari, 30 Ramadan, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, maka hatamlah kita Al-Quran itu selama 1 bulan penuh. Masya Allah, ini adalah ibadah yang mulia. Mari kita berusaha terus membaca Al-Quran. Nabi SAW di bulan Ramadan, Nabi membaca Al-Quran, Jibril yang menyimak, Jibril yang membaca, Nabi Muhammad yang menyimak. Marilah kita tadarus Al-Quran. Jangan kita jadikan wabah corona sebagai faktor penghambat kita untuk tidak membaca Al-Quran. Memang kesedihan kita di bulan Ramadan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang berlalu, Ramadan yang berlalu. Kalau Ramadan yang berlalu kita bisa tadarus Al-Quran di masjid, di musalla dan sebagainya, tetapi pada tahun ini kita tidak bisa seperti dahulu lagi. Tak ada kesedihan yang amat mendalam yang kita rasakan hari ini umat Islam di seluruh dunia. Hampir seluruh negara di permukaan bumi saat ini tidak bisa lagi melaksanakan ibadah-ibadah Qiyamul Ramadan seperti tahun-tahun yang berlalu ibadah Allah. Kita sepanjang hidup kita mungkin belum pernah kita mendengar tidak dibolehkan melaksanakan ibadah di masjid seperti ibadah Jumat, seperti ibadah solat berjamaah, dan ibadah-ibadah solat sunat lainnya seperti solat tarawih dan solat witir baru pada tahun ini. Ada apa? Karena Allah berikan kepada kita sebuah musibah, sebuah wabah, itulah namanya COVID-19 atau kita sebut dengan virus corona. Sehingga kita tadarus Al-Quran pun kita tidak di masjid. Tapi kita jangan bersedih. Kita jangan bersedih, di rumah kita bisa membaca Al-Quran. Setelah solat subuh kita baca Al-Quran 4 halaman, zuhur 4 halaman, dan seterusnya. InsyaAllah ta'ala dalam solat 5 waktu, sebelum atau setelah solat kita baca Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Maka insyaAllah ta'ala sebulan akan kita khatamkan Al-Quran 30 juz. Semoga dengan wabah yang menimpa negeri kita ini, memang kami dari Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sebuah fatwa nomor 14 tahun 2020. Maka kami selaku pimpinan atau sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau menegaskan tentang fatwa ini, bahwa bagi daerah-daerah, bagi negeri-negeri yang penularan wabah COVID-19 ini sangat tinggi atau membahayakan, maka hendaklah solat Jumat diganti dengan solat zuhur. Maka hendaklah solat berjamaah fardu di masjid, solat berjamaah di rumah, dan solat tarawih dan witir juga kita laksanakan di rumah ibadah Allah. Ini bagi daerah-daerah yang memang barangkali sangat berbahaya, sangat rentan dengan wabah ini. Seperti saat ini kami pimpinan Majelis Ulama Indonesia mendukung penuh PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru, ya mayoritas masjid sudah ditutup, meskipun ada sebagian kecil saja mungkin barangkali ada jemaah-jemaah masjid di penghujung-hujung sudut kota, mereka melaksanakan solat fardu 5 waktu. Maka sesungguhnya ini marilah kita dengarkan himbauan daripada pemerintah dan juga kita dengarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa negeri-negeri dengan tingkat bahaya cukup tinggi, penularan daripada COVID-19 ini cukup tinggi, mari kita beribadah di rumah termasuk dalam tadarus Quran. Tapi kita jangan lupa bagi negeri-negeri, daerah-daerah, kampung-kampung yang mungkin barangkali penularan wabah COVID-19 ini masih terkendali, masih aman dan terkendali. Maka bagi kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat yang masih melaksanakan solat fardu, yang masih melaksanakan solat tarawih dan witir di masjid, hendaklah menjaga protokol kesehatan. Seperti di Kabupaten Kampar umpamanya, kami mendapatkan kabar di sana boleh melaksanakan solat tarawih dan witir, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak saf dalam salat, supaya jangan bersinggungan, menjaga kontak salam supaya tak perlu dengan bersalaman dengan jemaah lainnya, membawa masker, masjid menyediakan daripada pencuci tangan dan lain sebagainya. Yang tua-tua, yang sakit-sakitan, yang batuk, yang demam, jangan pergi ke masjid. Ini protokol kesehatan di kampung-kampung yang jauh dari wabah ini, penularannya ini. Seperti beberapa daerah yang kami dapat informasi, wajib memperhatikan protokol kesehatan. Maka sesungguhnya dalam tadarus Al-Quran tidak mesti di masjid. Tadarus Al-Quran kita baca di rumah.
Wahai para suami, wahai para ayah, bimbinglah istri, bimbinglah para ayah, bimbinglah anak-anak, anggota keluarga kita untuk tadabbur Quran. InsyaAllah tahun ini, sebulan ini kita bisa menghafalkan Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sunnah harian Nabi SAW adalah melaksanakan solat duha. Solat duha, solat duha tidak mesti di masjid. Bagi kita hari ini yang lockdown, atau bagi Kota Pekanbaru PSBB atau daerah-daerah lainnya, ya bagus kita melaksanakan setiap pagi, melaksanakan solat duha insyaAllah ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, barang siapa yang solat duha 4 rakaat lalu ditambahnya 4 rakaat sebelum zuhur, ini maksud solat rawatib qabliyah, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Solat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak bolehlah 12 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat namanya malas. Kita sudah berusaha mengambil wudhu, kita berusaha untuk salat dengan sempurna, tapi cuma 2 rakaat, paling tidak 4 rakaat. Kita salat 4 rakaat, salat 2 ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, masuk salat sunnah rawatib, maka insya Allah Allah bangunkan untuk kita sebuah rumah di surga. Hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani. Salat duha mungkin tidak sesulit salat tahajud, ibadah Allah. Mari kita laksanakan solat duha ini di waktu pagi, waktu yang paling afdal untuk negeri kita, ya pukul 8, pukul 9 atau pukul 10. Mari kita melaksanakan solat duha, insyaallah ta'ala. Inilah amalan yang jarang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yaitu melaksanakan solat duha. Yang keempat, 7 sunnah harian Rasulullah SAW yang jarang beliau tinggalkan adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, ya tentu barangkali dalam kondisi COVID-19 ini Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada kita untuk boleh beribadah di rumah. Saya lebih senang mengatakan rukhsah. Saya sangat tidak sepakat mengatakan bahwa masjid harus dikunci, bahwa masjid harus tutup. Bagi negeri-negeri yang melakukan PSBB, yang melakukan zona merah, maka masjid jangan dikunci, masjid jangan tutup. Tapi masjid mesti mengumandangkan azan dan mesti melaksanakan sholat berjamaah, walaupun jemaah cuma 2 orang. Walaupun jemaah cuma 2 orang, jadi masjid tidak perlu dikunci, tapi masjid mesti mengumandangkan azan, solat berjamaah walaupun jemaah 2 orang. Itu imam dan gharim saja. Tetap laksanakan solat berjamaah supaya syiar-syiar Islam tidak padam di bumi negeri Melayu Provinsi Riau ini. Azan dikumandangkan. Begitu juga kami meminta kepada pengurus masjid atas nama pimpinan Majlis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, sebelum berbuka puasa dan sebelum makan sahur, hendaklah di seluruh masjid yang ada di Riau ini dibunyikan kaset bacaan Al-Quran, muratal Al-Quran, supaya kaum muslimin tahu sebentar lagi berbuka puasa, sebentar lagi ya akan masuk waktu subuh atau waktu imsak. Walaupun masjid barangkali di daerah-daerah PSBB, daerah zona-zona merah tidak ada solat berjamaah, tapi azan tetap dikumandangkan, solat tetap berjamaah walaupun 2 orang. Kaset bacaan Al-Quran menjelang sahur dan menjelang berbuka dibunyikan, karena dalam kondisi demikian hukum solat berjamaah adalah fardu kifayah. Masya Allah. Tapi setelah COVID-19 ini berlalu, ibadah Allah, setelah corona ini berlalu, mari nanti kita ramaikan masjid. Jadikan corona ini adalah sebagai ujian bagi kita, ibadah Allah. Allah memberikan ujian kepada kita. Mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini tak lama lagi, atau paling lambat setelah Ramadan nanti, insyaallah ta'ala, wabah COVID-19 atau virus corona segera berlalu dari negeri kita yang bernama Indonesia ini, insyaallah ta'ala. Berdoa. Kemudian yang kelima, bersedekah. Banyaklah bersedekah, insyaallah ini kebiasaan Nabi SAW. Apalagi di bulan Ramadan, 1 yang kita berikan Allah balas 700 kali lipat, kata Allah Ta'ala. 1000 Allah balas 700.000. Kemudian yang keenam, banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallah, hai manusia, maka hendaklah kalian banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya saya Pak ini tubu Pak ini, kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya saya beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari
ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, mi'ata marrah, 100 kali Nabi beristighfar. Masya Allah. Bagaimana kita umatnya yang setiap hari berbohong? Berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, tidak memiliki dosa dan kesalahan, beristighfar 100 kali. Yang terakhir, 7 sunnah Nabi adalah menjaga wudu. Berwudu bukan hanya menjelang salat, menjelang tidur, bepergian jauh, kita jaga wudu. Kita masuk masjid, kita bawa pergian pulang ke rumah hari ini, dalam protokol kesehatan dianjurkan kepada kita mencuci tangan. Tetapi 14 abad yang telah Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu berwudu. Makanya untuk salat, menjelang tidur, kepergian jauh, menjaga wudu, insyaAllah ta'ala. Inilah kajian kita dalam waktu yang singkat ini. Mungkin dalam waktu 10 minit ada tanya jawab dari para pendengar RI. Kami persilakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.